datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini saya sama Bunda yang cantik juga yang akan menemani kita berbincang-bincang yang menjadi narasumber pada hari ini. Halo Ibu, boleh dikenalin dulu nih dengan Ibu siapa? Selamat Siang. Gimana kabarnya Bu akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Senang, sehat, sehat gitu. Kesibukannya masih dengan berbisnisnya sampai sekarang? Insya Allah masih tetap Jalan terus sampai sekarang. Ibu berbisnis itu mulai dari tahun berapa Bu? mulai tahun 2016. Kemudian sebelum masuk Umami kita sudah mulai produksi sampai 2018 merambah ke yang lainnya. Jadi ada banyak produk apa aja nih yang Bu jual selama ini? Ada sari pisang, ada bibit pisang, ada kacang asin, kacang telur, ada bakpia, ada satu kacang juga. Banyak ya produknya Bu ya? Alhamdulillah banyak. Ini apakah dari awal memang sudah produknya banyak seperti ini atau gimana nih Bu? Awalnya kita menekuni sari pisang. Kemudian untuk penjualan offline kita lihat sari pisang agak merosot, terus kita beralih ke yang lainnya. Nanti yang satu laku, yang satu belum laku, jadi kita menyiasati untuk macam-macam produk. Bermacam-macam, jadi ditambah terus, diinovasi Iya. terus produk-produknya. Setelah sale pisang, Ibu jualan apa waktu itu? Kacang asin datang. Ibu, mic-nya boleh agak deket lagi? Ya, oke. Sorry. Oke, nah biar lebih ini nih suaranya biar lebih terdengar jelas kayak gitu. Setelah sale pisang kemarin jualan apa nih Bu? Sale pisang, kacang asin rasa, kemudian ke kacang telur. Ke kacang telur. Kacang telur saya ada dua varian, kacang telur manis, kemudian kacang telur pedes manis rasa rempah. Yang awalnya kan Ibu ke kacang ya kan? Iya. Ke kacang apa Ibu yang pertama tadi? Kacang asin rasa. Kacang asin Perpaduan rasa. daun jeruk sama bawang goreng. Terus kenapa Ibu berinovasi lagi ke kacang telur waktu itu? Karena ada permintaan. Ada permintaan. Iya. Gak jual kacang telur juga begitu waktu itu. Iya. Akhirnya dibuat juga produk kacang telurnya betul. sehingga bisa ini memenuhi menambah produksi. memenuhi kebutuhan konsumen juga Betul. kayak gitu. Terus kacang telur rasanya dibuat beberapa rasa juga ya? Iya. Kacang telur dua varian. Dua varian. Yang satu manis, yang dua manis rasa balado dengan rasa rempah. Kenapa diinovasi lagi dengan rasa yang berbeda? Karena yaitu permintaan teman-teman, permintaan konsumen itu. Permintaan konsumen. Iya. Jadi Ibu selama berbisnis ini melihat juga ya, melihat bagaimana konsumen ini membutuhkan apa. Betul, gitu. kita ngikuti permintaan konsumen. Jadi Ibu terus berinovasi sehingga nantinya apa sih yang dibutuhin sama konsumen ini semuanya ada. Iya, Gitu. saya laksanakan. Dilaksanakan. Ada kue kering juga di sini. Iya. Ini terbentuknya gara-gara lebaran atau gimana Ibu? Oh, sudah lama. Sudah lama. Memang karena yang saya produksi saya juga senang juga gitu loh. Jadi karena mungkin menurut orang lain enak nih bagian buatannya Ibu sama kue keringnya sekalian aja dijual. Gitu. Ya kebetulan kalau mayoritas produk Banyuwangi itu yang terkenal kan sale, bakpia, bolu. Nah, ya itu mayoritas kan itu. Jadi kita harus menguasai itu semua. Gitu. Ibu 2016 pertama kali berbisnis itu apakah emang dari pengen berbisnis dari diri sendiri atau diminta nih sama keluarga, suami atau gimana awalnya? Awalnya coba-coba. Coba-coba. Bukan dari perias. Oh, Ibu perias. Awalnya perias manten. Juga penjual baju juga. Ya segala macam lah. Pernah dilakukan? Dilakukan semua. Buka rumah makan juga pernah. Terus kenapa Ibu beralih dari perias, terus yang dulunya buka rumah makan, terus beralih menjadi UMKM
kayak gini? Kita ngikuti alur. Ngikutin alur. Apakah waktu itu waktu jadi MUA nggak sebanyak ini pendapatannya? Sebenarnya banyak. Banyak? Lebih iya. banyak? Lebih banyak kan jadi perias. Kita sehari aja cari uang 10 juta gampang. Terus kenapa Daripada sekarang nggak bukan. melanjutkan Ibu? Karena apa ya? Kemarin tuh pandemi, Mm-mm. ya masih tetap jalan. Berarti sambilan juga ya? Ah, Berarti ini Ibu termasuk ibu yang aktif ya? ya. Semuanya diikuti. Semuanya Dari perias oke, untuk jualan makanan apapun Ah, oke, Merasa tantangan gitu. merasa menjadi sebuah tantangan. Iya. Ini apa Ibu produksi sendiri di rumah atau Ibu punya pekerja gitu yang melakukan Ada produksi di rumah? pekerja, tapi saya yang menangani. Ibu langsung menangani langsung. Kalau di rumah pekerjanya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Termasuk Ibu atau di luar? Di luar. Oh, di luar. Jadi selama ini yang produksi ini di rumah ada Kalau yang 4 di rumah orang. 4 orang, yang di luar rumah untuk penjemuran tidak lagi Oh, berarti banyak gitu. bisa ulang. Itu rata-rata ibu-ibu semua atau Ada yang bapak, ada yang tetangga sekitar atau penjemuran gimana? campur bapak-bapak. Itu tetangga sekitar atau gimana Bu? Iya, di jauh-jauh ada kan teman dekat, nanti saya pekerjakan, nanti cari orang untuk ini jemur pisang. Gitu. Jadi ibu menambah yang menangani pemasukan langsung mereka lah. juga ya, kayak gitu, membuka peluang usaha gitu. Berbiasa loh kalau misalnya UMKM sudah dapat dan mampu memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang lain kayak gitu. Khususnya sekarang udah 4 lebih lagi bahkan ya ada yang menjemur, Iya. ada yang lain sebagainya. Jadi ibu sudah bisa menggaji orang-orang nih, sudah bisa memberikan pendapatan ke orang-orang lain nih Betul, selama ya. ini kayak gitu. Ibu selama ini pemasarannya apakah di Banyuwangi saja atau sudah keluar kota Bu? Keluar kota. Di mana aja Bu? Di Jember, di Surabaya, bahkan di Jakarta. Di Jakarta juga sudah pernah. Ke Kalau Papua juga. Papua juga. Itu kolaborasi ya Papuanya. Kalau ke Papua kolaborasi. Kadang pesanan langsung. Sana langsung juga ya Papua. Ke Kalimantan. Biasanya kalau dari luar kota itu lebih dominan pesan apa nih? Sali sama kacang. Sale sama kacang. Apakah salenya Banyuwangi ini rasanya beda atau gimana nih? Kok lebih dominan milih ngambil di Banyuwangi nih? Mayoritas suka yang dari Banyuwangi. Ke Malang aja kemarin katanya nggak ada dari Malang. Yang sali dari Banyuwangi. Jadi lebih memilih dari Banyuwangi. Mungkin karena Banyuwangi kita punya banyak banyak pisang ya di sini ya kan. Banyak hasil alamnya juga. Jadi untuk menghasilkan produk pisang, sale pisang yang enak gitu, udah nggak diragukan lagi nih. Betul. Apalagi tangan-tangan Perempuan. wanita cantik apalagi ya, kalau udah buat produk itu pasti enak gitu. Nggak perlu Biasanya kan diragukan lagi. melukis wajah. Sekarang melukis ini Melukis olahan. di wajan. Betul. Jadi ngelukisnya di wajan sekarang. Apakah ibu udah ekspor selama ini Bu? Maunya ekspor. Kemarin kedatangan saya dari Malaysia ya. Ya cuman kita harus memperbaiki produksi juga untuk tes kadar airnya juga. Itu untuk supaya terhindar dari bakteri gimana caranya. Jadi kita harus penjemurannya harus Steril steril gitu. gitu. Iya. Soalnya penjemuran sale pisang kan juga biasanya ada terkontaminasi misalnya Iya. gitu ya. Jadi kalau mau ekspor harus benar-benar Jadi nutrisi kadar air harus benar-benar stabil, dijaga. stabil dan dijaga. Iya. Terus apa yang menghambat atau menghalangi sehingga ibu belum bisa ekspor pada selama ini? Ya ini kita mau pembenahan dulu. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Sony bisa membantu ya. Amin. Untuk Nanti UKM kita khususnya dari Umami. sale pisang ya supaya nanti punya tempat penjemuran steril. Betul, sehingga iya. kita bisa ekspor bersama-sama nanti ke luar negeri. Mudah-mudahan Bapak Sony. Kami tunggu bantuannya. Supaya nanti kedepannya ini ya Bisa terus maju, maju yeah. UMKM-nya. Mungkin itu yang dirasa masih kurang steril, Betul, kurang efisien yeah. sehingga
produksi dari sale pisang ini masih belum bisa dikirim ke Nah, ekspor ke luar terus negeri. untuk apa? Bentuknya juga harus sama. Jadi banyak ininya ya, Banyak ketentuan-ketentuan. ketentuannya gitu. Itu kira-kira untuk kemarin pas datang dari bayar dari Malaysia tuh sempat kaget nggak itu atau gimana nih? Iya sih. Sempet kaget nggak seperti yang kita bayangkan. Dikirain kayak kita olahan yang dikirim di sini ya. Ternyata banyak ketentuan yang harus Betul. dipenuhi. Kayak Jadi gitu. kita harus berbenah diri lah. Berbenah diri. Heeh. Kita balik lagi nih Bu. Tadi kan kita bahas terkait dengan produk-produknya Ibu yang terus berinovasi. Kira-kira selama ini menurutnya Ibu sendiri perlu nggak sih kita kalau misalnya jadi UMKM itu ya Bu ya, punya inovasi produk-produk gitu? Ya. Kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki packaging untuk mengikuti pameran-pameran. Terus, ya kita berusaha gimana caranya bisa mengikuti pameran sampai ke luar negeri lah. Dapat fasilitas dari pemerintah gimana caranya. Bener. Ibu nih habis ini ada kegiatan apa nih? Insya Allah ini kita mau berbenah bersama-sama ya dari Umami ini untuk yang satu fokus ke Sale Pisang. Terus untuk bulan Juni Insya Allah ini ada pameran ke Jakarta, semoga kita nanti bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah, masa untuk transport atau biaya hidup di sana, ya yang lainnya lah. Jadi selama ini emang dari segi pemerintah menurut Ibu sendiri terhadap UMKM yang di Banyuwangi khususnya Umami itu seperti apa Bu? Ya sebenarnya ya sudah banyak dibantu ya, tapi kayaknya ya masih kurang ya Bun. Masih ada kurangnya gitu. Iya. Mungkin kedepannya yang diharapkan sama Ibu sama teman-teman dari Ya, Umami tentunya kita mendapat fasilitas untuk pameran, terus fasilitas produksi yang layak gimana. jadi banyak yang perlu untuk ditingkatkan kayak gitu. Terkait dengan kalau misalnya pameran di luar kota atau gimana, mungkin UMKM di Banyuwangi perlulah sedikit diberikan fasilitas gitu ya sehingga mereka semangat nih untuk Terutama di mempromosikan. sana ada bayar juga kan, Benar. lebih baik lagi gitu. Dan mungkin itu salah satu cara juga untuk meningkatkan ini pendapatan ataupun UMKM yang ada di Banyuwangi sehingga bisa dikenal sama luar kota yang lebih lagi kayak gitu. Perlu adanya pameran-pameran di sana. Ya, untuk memperkenalkan produk-produk kita. Mungkin keterbatasannya adalah dari UMKM sendiri untuk mobilitas ke sana kayak gitu. Fasilitasnya kurang. Mungkin kayak gitu. Itu mungkin yang dirasakan sama UMKM sekarang kayak gitu terus ya Ibu ya. Oke Ibu, kita bahas lagi nih terkait yang tadi. Saya mau nanya, selama Ibu berinovasi dalam berbisnis, menambah produk-produk, ada peningkatan pendapatan nggak di situ Bu? Ya ada, sama. Jadi yang awalnya cuma sale pisang, kemudian ada kacang asin, terus kemudian ada kacang telur dan sebagainya itu, apakah tingkat pendapatannya beda-beda atau gimana Bu? Iya. Kalau kacang telur, kacang asinnya itu mungkin masih taraf kecil ya maksimal 50 kilo. Tapi kalau hari raya kemarin 1 juta lebih. 1 kintal lebih. Per kita. Ya setiap bulannya kurang lebih 50 kilo kalau 50 kilo untuk kacang. Kalau salenya ya lebih dari itu. Jadi saling ini ya saling melengkapi. Jadi kalau dikumpulin sebulan itu bisa lah dapat yang lebih insya Allah. Karena produk-produk yang dijual juga banyak kan Ibu. Iya. Jadi kalau misalnya yang satu menurun, ada produk satu yang unggulan kayak gitu. Kira-kira di dalam waktu dekat Ibu pengen jualan apa nih? Ada inovasi baru atau gimana? Untuk sementara ini bolu kuwo. Oh, Roti itu roti apa nih Bu? roti bolu kuwo Itu terbuat dari kelemben oh kelemben gitu. Kenapa milih itu nih? karena apa yang dari Banyuwangi kan mayoritas itu bolu kuwo, bakpia, sale. Jadi Ibu emang mempertahankan konsistensi dari aslinya asli Banyuwangi. Banyuwangi.
sehingga kalau misalnya dikirim keluar ini menjadi oleh-oleh dari Banyuwangi dan juga menjadi ciri khas dari Banyuwangi ya. Apalagi namanya sekar belambangan. Sekar Belambangan. Iya. Artinya apa nih Bu? Sekar Belambangan. Itu bunga. Oh, Bunga belambangan. Bunga Belambangan. Bunga Banyuwangi. Jadi benar-benar mencirikan Banyuwangi banget kayak gitu. Luar biasa sekali. Ternyata banyak nih ya benefit-benefit dari kalau kita mempunyai bisnis yang terus maju, yang terus berinovasi, yang banyak produk kayak gitu. Terus kalau misalnya selama ini Bu ya, selama Ibu berbisnis, apalagi pandemi kemarin, apa sih yang Ibu rasain sebagai seorang UMKM? Ya alhamdulillah kayaknya ya seperti biasa meskipun pandemi kita tetap berusaha. Kan kita ada hikmahnya juga. Kita berusaha ngopi ke sana kemari itu alhamdulillah ada yang nyantol gitu loh. Kebetulan saya itu bagian offline dari Umami itu saya bagian offline ke Surabaya dari Berarti pasar. Ibu mobile ke sana, berangkat Iya. ke sana atau Iya. gimana? Ya saya berangkat ke Surabaya Sambil dari pasar. nyari pasar. Itu nyari pasarnya untuk produknya Ibu sendiri atau gimana? Punya teman-teman juga, bahwa punya teman-teman saya ke Surabaya ke Jember. Berarti dari komunitas Umami ini ada yang khusus untuk bagian offline itu membawa produk teman-teman juga berarti. Kalau misalnya ada beberapa sale pisang nih, Ibu promosinya yang mana duluan? Ya kita bawa semua. Oh, bawa semua. Terus ditunjukin. Kebetulan ya sama-sama produknya tapi kan beda merek. Beda merek. Nggak masalah. Nggak masalah. Terus kita saling membantu lah. Saling supaya membantu satu mungkin- sama lain ya. Biar Umami itu terus eksis, tetap eksis. Kalau Umami sendiri sudah dari kapan Ibu tergabung di Umami? Saya bergabung di Umami mulai 2017. 2017. Berarti Iya. setelah 1 tahun berbisnis ya Bu? Iya. Benefitnya apa nih Bu yang Ibu rasakan selama masuk di Umami? Ya alhamdulillah. Apa ya? Kita bisa jadi pinter. Tadinya nggak bisa tahu dunia luar. Kita jadi tahu, kita ngikuti kegiatan-kegiatan pameran pelatihan di Surabaya, di Jember, di Banyuwangi gitu. Jadi bisa menambah skill, juga menambah ini nih kelengkapan dalam bisnis seperti BIRT, izin lainnya kayak gitu. Sehingga legalitas dari bisnis atau UMKM di Banyuwangi itu sudah terpercaya semuanya karena tergabung dalam komunitas yang sudah top. Bonafit banget pokoknya. Bonafit Umami. Ibu ada nggak sih tips buat UMKM lainnya yang saat ini mungkin masih stuck dalam satu produk saja misalnya? Saya cuma produk A gitu aja. Tidak ada inovasi lainnya atau gimana? Mungkin ada tips-tips dari Ya, kami mohon untuk teman-teman yang produknya belum sebanyak kita, kami mohon untuk menambah produk-produk yang lain. Barangkali nanti yang satu laku, yang satu enggak, kan bisa menambah income juga. Bener. Jadi kita manfaatkan itu untuk melihat pasar lagi apa yang saat ini dibutuhkan. Tapi dengan produk andalan kita juga ya kan, tanpa mengesampingkan produk andalan. Seperti dengan Ibu ini selalu dengan produk andalannya sale pisang. Yang lain mengikuti gitu. Yang lain mengikuti. Betul. Tapi yang produk utama jangan ditinggalkan, jangan dihilangkan gitu ya. Justru itu yang menjadi Tombaknya. Tombak pasarnya. Betul. Benar sekali. Ibu terima kasih hari ini ya sudah menemani Celia di podcast Rumah Digiri. Sama-sama. Kita bahas banyak sekali, bahas juga terkait dengan kebutuhan UMKM saat ini sehingga UMKM dari Umami khususnya bisa tembus pasar ekspor setelah ini. Saya juga terima kasih dengan Digiri untuk mengundang kami ya. Ya, terima kasih juga kembali. Semoga bisnisnya selalu lancar bersama dengan Umami ke depannya. Oke. Teman-teman Rumah Digiri, podcast Rumah Digiri, sekian podcast Rumah Digiri hari ini bersama saya Celia dan kita akan saksikan terus podcast Rumah Digiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Digiri. See you.